Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dion Sudibyo di program Sharing Experience Masnu Channel. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, and bagikan video ini kepada sahabat yang membutuhkan. Simak dulu video ini sebelum lanjut ke pembahasan. Empat tips jitu agar lolos UTBK SBMPTN 2022. Memperbesar peluang lolos SBMPTN dapat dilakukan melalui beberapa langkah mudah. SBMPTN 2022. UTBK SBMPTN sudah di depan mata. Apalagi jadwal registrasi akun LTMPT dan pendaftaran UTBK SBMPTN sudah dirilis. Berarti SBMPTN sudah dekat, lantas apa yang sudah disiapkan untuk menghadapinya, sobat? 1. Jangan cuma diperbanyak latihan soal, pahami juga konsepnya. Bukan rahasia lagi. Latihan soal-soal ujian masuk PTN, UTBK, menjadi tugas mutlak yang harus kita kerjakan kalau ingin lolos SBMPTN. Soal-soal ujian dari tahun ke tahun memiliki pola yang tak terlalu jauh berbeda. Semakin banyak kita bertemu soal latihan, semakin kenal pula kita pada pola yang sering muncul. Sebaiknya berlatih soal-soal UTBK dalam bentuk hard copy atau soft copy. Keduanya sama-sama berguna, bahkan kita dapat memilih salah satunya sesuai dengan keadaan. Misalnya membaca buku latihan soal kesannya terlalu lebay saat menunggu menu pesanan makanan take away disiapkan. Kita dapat menyimpan latihan soal dalam file dokumen di ponsel. Akan lebih mudah lagi bila kita belajar melalui aplikasi di ponsel. Kita juga harus mampu mencermati materi ujian. Pelajari dulu dari materi dan soal-soal yang mudah, baru kemudian beranjak pada materi dan soal-soal yang lebih sulit. Hal ini terutama berlaku bila kita ingin lintas jurusan di UTBK 2022 dengan mengambil kelompok ujian IPC. Perlu dicatat, belajar secara mandiri memang lebih menantang karena kita harus disiplin mengatur waktu. Dibutuhkan komitmen tinggi untuk mematuhi jadwal yang telah dibuat khusus untuk berlatih soal-soal UTBK. Nice. 2. Rajin ikut tryout dan cermati skor yang diperoleh. Ingin tahu progresmu belajar dan berlatih soal-soal UTBK? Wajib mengikuti tryout, sobat. Selama dalam situasi pandemi seperti sekarang, sebaiknya kita mengikuti tryout secara online saja. Asalkan jadwalnya memungkinkan, usahakan untuk mengikuti setiap tryout yang ada. Jangan khawatir, kita bisa mengikuti tryout dengan mudah di aplikasi. Mengikuti tryout membuat kita tak hanya mengakrabkan diri dengan soal-soal ujian, tapi juga terbiasa dengan suasana ujian. Yang tak kalah penting adalah hasil tryout. Coba lihat sobat, sudah seberapa dekat skor tryout yang diperoleh dengan skor rata-rata yang lolos SBMPTN tahun sebelumnya pada jurusan dan PTN yang kita incar. Nice. 3. Mencari informasi sedetail dan sebanyak mungkin tentang UTBK 2022. Sebelum benar-benar menghadapi ujian, kita perlu mengumpulkan informasi tentang UTBK. Pastinya kita takkan bisa mengikuti SBMPTN tanpa lolos UTBK. Padahal, tak ada aturan yang mengharuskan UTBK setiap tahun pasti sama. Bahkan bisa jadi ujian masuk PTN pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Misalnya saja, pilihan kelompok ujian IPC semula tersedia pada UTBK 2020. Namun demi keselamatan bersama di saat pandemi, pilihan IPC dihapuskan. Bahkan mata uji TKA ditiadakan sehingga UTBK 2020 mengujikan TPS saja. Dalam banyak aspek, UTBK 2020 berbeda dari UTBK 2019. Selain kelompok ujian dan mata uji, jadwal dan sesi ujian pada UBTK 2020 dan UTBK 2019 juga berbeda. Secara umum, jadwal registrasi hingga pengumuman ujian masuk PTN tiap tahunnya memang selalu berbeda. Pula cermati dokumen apa saja yang diperlukan baik untuk pendaftaran maupun selama pelaksanaan ujian. Jangan sampai teledor memastikan hal-hal teknis yang cukup detail seperti ini ya sobat. Sayang sekali bila kita tidak diperbolehkan memasuki ruang ujian hanya karena ketinggalan kartu peserta, misalnya. 4. Pantau peluang pada jurusan dan PTN incaran, petakan persaingan. Sambil menyiapkan diri menghadapi UTBK, jangan lupa untuk melakukan riset kecil-kecilan.
Apa yang diriset sobat? Iya, segala sesuatu tentang jurusan dan PTN yang kita incar. Selain skor rata yang lolos SBMPTN pada tahun sebelumnya, tak ada salahnya bila kita mencari tahu berapa banyak kuota mahasiswa baru yang tersedia, berapa jumlah peminat, dan berapa yang diterima. Kalau perlu, kita dapat memetakan persaingan masuk PTN dengan lebih baik lagi, misalnya dengan melihat tren tiap tahun pada jurusan tertentu di suatu PTN. Jurusan atau prodi pertama yang dipilih di SBMPTN layak mendapat prioritas riset kita ini, sobat. Dan bila memungkinkan atau sekedar ingin tahu, kita juga bisa membandingkan jurusan-jurusan di PTN lain. Kekepoan ini sebenarnya cukup penting untuk melihat peluang kita lolos SBMPTN. Dengan pemetaan yang baik, kita dapat menimbang di mana posisi kita di antara para peserta SBMPTN yang lain. Who knows, barangkali pilihan jurusan dan PTN kita berubah karena data pemetaan yang baru saja diperoleh. Nah, sudah siap menghadapi SBMPTN 2022, sobat? Sudah sejauh manakah persiapanmu? Nice.